Kisah Wali Paidi Part 10. Menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursyid, guru dari Wali Paidi. Ketika Mas Kiai Mursyid datang, tubuh Wali Paidi sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan ngerokok bareng. Wali Paidi sekali lagi dapat wejangan-wejangan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia ARS. Membuka jalan yang akan dihadapi Wali Paidi kelak, dan setelah sholat duha Mas Kiai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya. Tapi di balik itu semua, para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit. Wali Paidi duduk dengan tenang, diambilnya secangkir kopi yang ada di sampingnya. Dengan perlahan dia melanjutkan menghisap rokok Masna Wasulasa Waruba'a, Ji Semsunya. Angin semilir menerpa wajahnya. Wali Paidi sedang berada di atas menara Masjid Kudus, masjidnya Sunan Kudus. Setelah rokoknya habis, Wali Paidi membasahi mulutnya lagi dengan kopi, seperti orang berkumur. Wali Paidi mulai tawasulan. Ketika Fatihah pertama dibaca, angin dengan sangat perlahan mulai berhenti. Wali Paidi mulai membaca wirid-wirid khusus amalan thorikoh yang dianutnya. Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti. Sifat diri Wali Paidi mulai hilang, berganti sifat mulia guru mursyidnya. Dan dengan perlahan sifat gurunya juga mulai hilang, berganti sifat ilahiyah. Di sini Wali Paidi merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Seakan Wali Paidi berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir Wali Paidi keluar dari tubuh Wali Paidi, melayang-layang ke angkasa. Wali Paidi bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir Wali Paidi terus melayang mengitari kota Kudus, dan mulai terdengarlah sebuah tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paidi mengikuti dari mana asal suara itu. Sir Wali Paidi turun mendekati keranjang sampah, ternyata dari situlah suara tangisan itu. Sir Wali Paidi semakin mendekat, dilihatnya yang menangis itu adalah sebuah kulit semangka. "Mengapa kamu menangis?" tanya Sir Wali Paidi. "Aku sedih. Ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang bisa membahagiakan para petani, tapi ketika mau dimakan aku ditinggalkan dan dibuang. Hanya isinya yang dimakan. Aku merasa tidak ada manfaatnya." Jawab kulit semangka dan menangis lagi. "Jangan bersedih, aku akan kembali lagi ke sini," kata Sir Wali Paidi. Dengan secepat kilat Sir Wali Paidi kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Wali Paidi turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka yang dilihatnya tadi. Wali Paidi masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah kota Kudus. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju keranjang sampah itu dan mulai mengais-ngais sampah. Orang-orang yang lagi tadarusan di dalam masjid heran melihat tingkah Wali Paidi. Dan Wali Paidi tersenyum dengan sumringah ketika ia menemukan kulit semangka yang dicarinya. Dan begitu lahapnya Wali Paidi memakannya. Orang-orang yang melihat Wali Paidi menjadi maklum. Oh, ternyata orang gila toh, batin mereka, dan melanjutkan kembali tadarusannya. Dengan masih mengunyah kulit semangka, Wali Paidi pergi meninggalkan masjid. Mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang pada waktu itu terkenal dengan tirakatnya. Dengan doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah. Batin Wali Paidi. Malam ini hati Wali Paidi sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Wali Paidi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani, gosipin aku. Wali Paidi menselonjorkan kakinya, lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Wali Paidi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja, "Huek, cuh!" Si tamu dengan semangat meludahi Wali Paidi. Wali Paidi kaget bukan kepalang. Siapa si tamu ini? Kok tiba-tiba saja meludahiku? Batin Wali Paidi. "Huek, huek, cuh!" Si tamu meludah lagi, kali ini mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja. Dengan ujung bajunya dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Dengan bertolak pinggang si tamu ini mengangkat wajahnya, lalu menunduk lagi. Dan,
Huek, cuh, cuh. Si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Wali Pak Idi jibrat ludah semua. Wali Pak Idi mulai menangis. Dengan perlahan Wali Pak Idi mengusap lagi wajahnya. Lalu dengan lembut Wali Pak Idi bertanya kepada si tamu. Siapakah Tuan? Si tamu dengan tersenyum menjawab. Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu. Karena orang-orang banyak yang memuji kalau kamu adalah orang yang sabar. Makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu, dan ternyata benar. Kau memang orang yang sabar. Jawab orang itu lalu ngeloyor pergi. Wali Pak Idi hanya tertegun, dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya ganteng, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan ganteng sekali. Setelah turun dari mobil mewahnya, si tamu mendekati Wali Pak Idi dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Pak Idi. Mas, maaf mengganggu sebentar, bisa minta duitnya Mas? ATM saya tadi hilang, buat beli bensin Mas, kata si tamu. Wali Pak Idi memandang si tamu dengan heran. Minta berapa? Tanya Wali Pak Idi. Sedikit Mas, 1 juta saja, jawab si tamu. Wah, kalau segitu gak punya aku, jawab Wali Pak Idi. Ya berapa saja, pokoknya ada, pinta si tamu. Wali Pak Idi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan. Gak peduli siapapun itu. Wali Pak Idi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah si tamu menerima uang pemberian Wali Pak Idi. Terima kasih, ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu. Kamu adalah orang yang dermawan, kata si tamu. Siapakah Tuan? Tanya Wali Pak Idi. Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, jawab si tamu, lalu ngeloyor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Pak Idi menunduk, dia sadar sekarang. Mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar. Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku, karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. Assalamualaikum. Wali Pak Idi tersadar dari tafakurnya, setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. Waalaikumsalam, jawab Wali Pak Idi. Berdiri di depan Wali Pak Idi wanita yang sangat cantik. Memakai celana ketat dengan atasan baju longgar lengan panjang putih dan memakai kerudung ala kadarnya. Tampak rambutnya yang berkilau kemerahan. Kenalkan, nama saya Mulan Jamila, ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Pak Idi terdiam dan membatin. Ujian apalagi ini? Diuji apalagi diriku ini? Lanjut part 11.